Masya Allah yang perkasa. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk memulai ibadah kita. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu. Teduhkan hatimu di dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk segala berkat-Mu yang telah Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Bapa, sungguh layak nama-Mu dipermuliakan atas segala bumi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Allah yang hidup. Bahkan terlebih kami menerima kebenaran firman-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Disenangkan Engkau Tuhan oleh pujian umat-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
bersorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah yang hidup. Segala bangsa sujud datang kepadamu Tuhan. Mengakui Engkau Allah satu-satunya Tuhan, penyelamat hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan kita. Mari angkat suaramu. Mari puji Tuhan Yesus yang sungguh baik. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kau curahkan bagi kami. Kemuliaan-Mu Yesus dipenuhi. Pujian bagimu, bagi Allah yang hidup. Oh, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik.
terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama. Kasih-Mu sungguh melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau menyatukan kami dengan anak-Mu yang mulia. Sehingga Roh-Mu mampu mengangkat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dipermuliakan nama-Mu Tuhan. Selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Kita mau puji nama Tuhan Allah yang sungguh baik. Amin.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Bahkan terlebih kami umat-umat-Mu disegarkan kembali oleh firman-Mu yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah ketenangan hati kami Tuhan. Sungguh Engkau satu-satunya yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu
Shalom manusia Allah yang perkasa. Mari kita persiapkan hati kita untuk diberkati dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mendeklarasikan iman kita di hadapan Allah dan jemaat Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Yang mulia Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan yang hidup ini dalam pimpinan penyertaan Roh-Mu yang hebat. Engkau menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Kristus dan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Judul perikopnya, angin ribut diredakan. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang dicatat di dalam ketiga Injil sinoptik ini, Lukas, Markus, dan Matius, telah menyaksikan kepada kita tentang kedahsyatan perkataan yang lahir dari iman di dalam mengatasi permasalahan hidup yang kita temui. Di sana di dalamnya tertulis dengan sangat jelas sekali. Ketika pada suatu hari Tuhan Yesus mengajak para murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea untuk datang ke kota Gerasa. Namun kali ini perjalanan menyeberangi Danau Galilea itu yang sudah biasa mereka lakukan
menyisakan catatan sekaligus pembelajaran penting secara khusus kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu dan kepada kita saat ini tentang bagaimanakah iman yang benar itu diperagakan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Apa yang sedang dipelajari oleh murid-murid pada waktu itu yang memberikan kepada kita sebuah pelajaran penting dalam kehidupan masa kini. Dinyatakan di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan 23 tadi. Bahwa ketika mereka bertolak menyeberangi Danau Galilea, ketika segala sesuatunya berjalan dengan begitu baik, sekonyong-konyong atau mendadak, perjalanan pelayaran itu dihantam oleh taufan dan badai yang luar biasa. Tiba-tiba saja perjalanan yang baik itu dihantam oleh sebuah permasalahan yang tidak pernah mereka prediksi. Namun penting untuk kita mencatat di bagian kisah ini bahwa ternyata sahabat, yang paling berbahaya atau yang membahayakan perjalanan ini ternyata bukanlah badai atau taufan itu sendiri yang melanda perahu Yesus dengan murid-muridnya. Yang paling membahayakan perjalanan itu ternyata adalah respon atau tanggapan atau reaksi dari para murid Tuhan Yesus Kristus ketika mereka berhadapan langsung dengan permasalahan tersebut. Mengapakah saya mengatakan yang berbahaya bukan badainya, yang berbahaya bukan taufannya, tetapi justru reaksi para murid Tuhan Yesus ketika mereka menghadapi permasalahan badai dan taufan itu. Mengapakah demikian? Hal ini disebabkan bahwa jawaban para murid sebagai tanggapan atau respon mereka terhadap masalah yang mendatangi mereka adalah merupakan perwujudan secara langsung dari perkenalan mereka terhadap Sang Maha Guru hebat itu, Yesus Kristus Tuhan, dalam kehidupan mereka secara pribadi. Seharusnya respon mereka sebagai jawaban atas permasalahan itu dapat mengatasi permasalahan yang muncul. Dalam hal ini dapat mengatasi badai dan taufan yang dihadapi oleh mereka di pelayaran itu. Namun ternyata reaksi mereka, respon mereka, tanggapan mereka terhadap permasalahan itu justru semakin membawa mereka terpuruk di dalam permasalahan tersebut. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hal ini menjadi sebuah tanda tanya besar bagi diri kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid mempunyai Tuhan Yesus yang hebat, bahwa di dalam Tuhan Yesus yang hebat itu, bukankah kemenangan merupakan sesuatu yang menjadi kepastian? Namun di dalam peristiwa ini, para murid telah menjadikan kemenangan di dalam Kristus ketika menghadapi permasalahan menjadi sesuatu yang mudah-mudahan. Jika demikian, mengapakah mereka bisa
mengalami situasi tersebut. Dengan demikian, marilah kita memperhatikan dengan sangat seksama. Mengapakah para murid tidak bisa mengatasi, meneduhkan taufan dan badai yang mengamuk di dalam pelayaran itu? Untuk itu, mari kita perhatikan di ayat 23 dan di 24. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Cukup. "Guru, guru, kita binasa." Itulah pernyataan yang keluar dari murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita dapati dari dua ayat ini setelah kita membaca, merenungkannya dan meneliti isinya? Ternyata kita mendapati para murid waktu itu berada di dalam keadaan yang sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Dalam keadaan inilah mereka membangunkan Tuhan Yesus Kristus yang sedang tertidur pulas, supaya Tuhan Yesus menolong mereka mengatasi permasalahan yang mereka sedang hadapi. Supaya Tuhan Yesus menolong mereka dari amukan badai dan taufan itu. Atau paling tidak, mereka membangunkan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa berbagi rasa khawatir, rasa takut yang mereka alami itu. Supaya bersama-sama bisa memikulnya. Kira-kira seperti itu. Tergambar jelas sekali kalimat mereka yang begitu genting ketika membangunkan sang guru yang tertidur sangat pulas itu. Lukas mencatat, mereka berkata, "Guru, guru, kita binasa." Sementara Markus mencatat pernyataan itu dengan kalimat, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Perhatikan baik-baik. Matius menuliskan kalimat, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Apa yang mereka katakan ini, saudara, menggambarkan suasana hati mereka pada saat itu. Betapa mereka sangat takut. Saya pikir para murid tidak serta-merta membangunkan Tuhan Yesus untuk menolong mereka mengatasi badai dan taufan yang mengamuk secara tiba-tiba tersebut. Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, Tuhan Yesus pada waktu itu sedang tertidur sangat pulas. Tentu mereka melihat Tuhan Yesus tertidur pulas karena tahu Tuhan Yesus begitu lelah di dalam pelayanannya. Tentu ada sungkan dalam diri mereka untuk langsung membangunkan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, jangan pernah lupa para murid Tuhan Yesus berprofesi, hampir rata-rata mereka berprofesi sebagai nelayan yang cukup handal. Dua hal inilah yang kemudian membuat
Para murid ketika badai dan taufan itu datang secara tiba-tiba, tidak langsung membangunkan Tuhan Yesus. Melainkan mereka berupaya terlebih dahulu untuk mengatasinya. Karena mereka kan juga adalah nelayan yang punya pengalaman. Perjalanan di tengah badai atau Galilea, Danau Galilea itu bukanlah tempat asing bagi mereka. Mereka kalaupun belum terbiasa sekali, paling tidak pelayaran yang kemudian dilanda badai bukanlah merupakan pengalaman pertama bagi mereka. Sehingga ketika dalam keadaan kali ini mereka pun berusaha untuk mengatasinya terlebih dahulu sebelum membangunkan sang guru yang tertidur pulas itu. Namun ketika mereka sudah melakukan semuanya, mengeluarkan kemampuan mereka sebagai nelayan yang handal. Ketika mereka sudah melakukan semuanya, mereka sudah mengeluarkan kemampuannya. Ternyata mereka tidak juga bisa meredakan amukan badai itu. Malah dinyatakan air laut sudah mulai masuk ke dalam perahu mereka. Saya berpikir ketika situasinya semakin meningkat tingkat bahayanya, tentu para murid selain berusaha dengan kemampuannya, mereka juga pasti berdoa. Mereka juga pasti berdoa. Karena mereka terbiasa melihat sang guru melakukan itu. Sehingga ketika mereka mengalami situasi ini, mereka juga pastilah berdoa sekalipun tidak dicatat secara jelas di dalam peristiwa ini. Tapi kepastian para murid berdoa ketika mereka menghadapi badai dan taufan yang mengamuk dalam pelayaran itu adalah merupakan sesuatu yang pasti. Dan ketika, ini perhatiin baik-baik saudara, mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Kemudian mereka juga berdoa di dalam usahanya. Ternyata badainya bukan semakin reda, justru semakin menjadi-jadi. Oke lah kalau berdasarkan kemampuan mereka sebagai nelayan handal, ternyata mereka tidak bisa meneduhkan badai itu. Baiklah, karena mereka kan terbatas. Benar? Namun ada yang aneh. Ketika kemudian mereka menggunakan doa, mengucapkan perkataan iman di dalam mengatasi persoalan itu, memohon pertolongan kepada Sang Maha Tak Terbatas, dan ternyata mereka tidak berhasil. Maka tentu ada yang aneh. Apakah Tuhan tidak mau menolong? Tentu tidak. Apakah ada yang salah dari pernyataan iman para murid dalam doa yang mereka panjatkan ketika di situasi amat sangat genting itu? Apakah ada yang salah dalam doa, dalam pernyataan perkataan iman para murid yang diucapkan dalam situasi yang sangat genting itu? Sehingga doa, perkataan iman dalam doa itu tak memiliki dampak kuasa apapun.
Kalau kita benar-benar memperhatikan dengan serius, kita menemukan iya, memang ada yang salah di pernyataan doa itu. Di ucapan iman untuk mengatasi situasi berbahaya itu. Mananya yang salah? Perasaan takut itu. Rasa ketakutan itulah yang salah. Sehingga ketika mereka menaikkan pernyataan doa, mereka mengucapkan bahasa iman, itu tidak memiliki dampak apapun. Oleh karena rasa takut telah menghilangkan iman kita kepada Allah yang kita percayai. Takut itu adalah lawan dari iman. Di dalam iman tidak pernah ada ketakutan sedikit pun. Para murid memiliki ketakutan itu. Dengan demikian ketika mereka berdoa juga, doa mereka dinaikkan dengan keraguan. Mungkinkah Allah mendengarkannya? Atau mudah-mudahan Allah mendengarkannya. Orang yang takut ketika dia menghadapi permasalahan, melihat masalah lebih besar daripada melihat Tuhan yang besar itu. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengatasi badai itu. Itu sebabnya badai itu tidak pernah selesai di tangan mereka sampai mereka akhirnya menyerah dan membangunkan Tuhan Yesus yang tertidur pulas itu. Bagian selanjutnya, kalau kemudian kita bertanya, mengapakah murid-murid ketakutan? Jawabannya itu saudara, gampang-gampang susah. Kenapa para murid ketakutan? Jawabannya gampang-gampang susah. Sebab kita cuma punya satu jawaban. Dan rasanya ini hampir tidak masuk akal. Tapi itulah kenyataan yang dihadapi. Mengapakah para murid ketakutan ketika mereka berhadapan langsung dengan badai dan taufan yang mengamuk? Sementara mereka tahu guru yang diikutinya adalah guru yang maha dahsyat. Jawabannya, alasannya cuma satu. Bahwa sebenarnya para murid Tuhan Yesus belum sungguh-sungguh mengenal dengan benar siapakah guru yang mereka ikuti itu. Mereka belum sungguh-sungguh mengenal dengan benar siapakah Tuhan Yesus Kristus yang mereka abdi itu. Kalau kemudian dikatakan, bagaimana mungkin mereka gak mengenal Tuhan Yesus, Bu? Kan mereka muridnya. Hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makan, minum, tidur bersama-sama kemanapun Tuhan Yesus pergi mereka menyertai. Masa mereka gak kenal? Itu yang saya katakan jawabannya gampang-gampang susah. Sebab untuk menemukan mengapakah mereka takut, kan gampang jawabnya. Karena mereka gak sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau kemudian ditanyakan, kan mereka kemana-mana bersama Tuhan Yesus, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu mereka itu bersama Tuhan Yesus melampaui waktu siapapun juga. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar di waktu yang luar biasa seperti itu? Itulah yang saya katakan susah untuk dimengerti, tapi itulah yang terjadi. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus,
Sadarkah kita lewat kebenaran ini? Pahamkah kita lewat kebenaran ini bahwasanya kebersamaan para murid dengan Tuhan Yesus Kristus dalam keseharian hidup mereka plus status mereka yang istimewa sebagai murid Tuhan Yesus ternyata tidak membuat mereka otomatis mengenal Allah yang hebat itu. Tidak otomatis. Kalau mereka tidak menyertai dengan keseriusan hati yang menerima pengajaran Tuhan Yesus, hati yang menjaga pengajaran itu dan menaruh setiap perkataannya dalam hidupnya, mereka tidak bisa mengenal siapa guru yang hebat yang mereka ikuti. Bahkan sekalipun mereka tinggal bersama-sama dengan dia dengan kualitas waktu yang begitu baik, dengan kualitas waktu yang begitu baik, ketika mereka tidak menyertaikan hati yang serius mendengarkan pengajaran, perkataan kebenaran Tuhan Yesus, mereka kehilangan yang paling berharga sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Apa itu yang paling berharga? Pengenalan akan pribadi Allah yang hebat itu, itulah yang paling berharga. Sebab di dalamnya tersimpan segala fasilitas ilahi yang Allah memang sediakan bagi orang-orang yang bergabung di dalam firman-Nya yang hebat itu. Dengan demikian maka kita menemukan para murid sangat ketakutan dan tidak mampu mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Ayat 24 bagian B menyatakan, Lukas pasal yang ke-8. Yesus pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah percayamu? Di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Ketika mereka tidak mengenal siapakah Kristus, mereka tidak bisa akses ke dalam kehidupan ilahi itu dengan segala fasilitasnya. Di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Setelah Tuhan Yesus meredakan badai dan taufan itu, dia berbalik kepada para muridnya dan menanyakan kalimat ini. Sebuah teguran yang luar biasa. Di manakah kepercayaanmu? Kalau di versi Alkitab terjemahan yang lain dikatakan, di manakah imanmu? Dalam perkataan ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan dan membuat mereka sadar bahwa iman yang benar
tidak pernah tumbuh dari meniru orang lain. Bahkan sekalipun itu meniru Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hanya pengenalan akan pribadi Allah lah melalui firman-Nya saja yang diterima dan dipercayai dengan segenap hati. Hanya itulah jalan untuk melahirkan iman yang benar. Sehingga tepatlah yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mereka berdoa, iya berdoa ketika badai itu mengamuk. Tapi doanya gak punya kuasa. Kenapa? Karena doa itu disertai keraguan. Kenapa ragu? Karena mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak mengenal sepenuhnya siapa Allah yang mereka ikuti itu. Sehingga kalaupun mereka mengucapkan bahasa iman, itu cuma bahasa imannya itu bahasa pinjaman. Oh, ini semoga tidak terjadi pada diri kita, saudara. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengucapkan pernyataan iman, tidak ada satu kali pun yang gugur, yang gagal, tidak pernah. Mereka coba mencontoh itu, tapi bukan dari dalam, dari luar. Ketika mereka berusaha meminjam iman itu dan menjadikan miliknya, tidak memiliki kuasa apapun. Karena iman itu harus muncul dari dalam diri kita, menjadi milik kita. Dengan demikian dia baru bisa menghasilkan kekuatan sebagaimana yang telah dipertontonkan Kristus di hadapan orang banyak, secara khusus di hadapan para murid-muridnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus telah mengucapkan kalimat yang begitu tegas kepada para murid untuk menyadarkan kekeliruan mereka. Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Dia menginginkan supaya murid-muridnya tahu betul kebenaran ini. Dan lewat dicatatnya peristiwa ini, Allah menghendaki setiap kita yang membacanya kemudian pun menyadari hal yang sama. Ketika dalam kehidupan ini kita berjumpa dengan begitu banyak permasalahan hidup, supaya kita tidak lagi menggunakan iman pinjaman. Ketika kita lihat si A berhasil ketika dia menghadapi permasalahan, dia berdoa dan Tuhan jawab. Si B berhasil ketika dia berdoa, Tuhan mengabulkan permohonannya. Kemudian kita tanpa menggunakan firman mempengaruhi seluruh hidup kita, mencoba mengucapkan bahasa iman yang sama, dan hasilnya sangat mengecewakan. Karena iman tidak boleh meniru, dia harus merupakan hasil pengenalan pribadi kita dengan Sang Juru Selamat yang hebat itu. Itu sebabnya sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setelah kejadian atau peristiwa di Danau Galilea itu, setelah peristiwa dan kejadian itu, di perjalanan waktu berikutnya, murid-murid mulai mencoba, mulai memahami apa yang dikatakan oleh sang guru agungnya. Dan terjadilah ketika mereka menangkap kebenaran itu, memasukkannya ke dalam hatinya, mengenal dan menerima segala firman yang diucapkan Tuhan Yesus Kristus, maka terjadilah di dalam diri mereka, setiap murid Kristus, kepemilikan akan iman kepada Allah yang hebat itu, atas dasar kepunyaannya sendiri, berdasarkan pengenalannya akan Allah, tak lagi memiliki iman pinjaman.
Itu sebabnya kepada pengemis yang lahir lumpuh, yang setiap hari diletakkan di dekat pintu gerbang indah bait Allah, yang setiap hari duduk untuk meminta belas kasihan orang, sekedar sedekah menyambung hidup. Kepada dia ketika Petrus dan Yohanes mau berdoa, dia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dengan sangat kuat, dengan sangat yakin, dengan penuh iman berkata kepada dia, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang punya ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan Alkitab mencatat bahwa seketika itu juga si lumpuh yang umurnya hampir 40 tahun itu berdiri dengan kuat di atas kakinya. Atau ketika Tabita atau nama lainnya Dorcas, ibu janda yang sangat baik hati itu, yang sangat memberkati banyak orang itu, satu waktu dia meninggal. Petrus diminta untuk menyambanginya, dan Petrus menemukan orang banyak menangis dengan begitu luar biasa, meratapi kepergian orang yang mengasihi Tuhan, begitu baik hati itu. Dan kepada mayat itu, Petrus ketika dia menyuruh semua orang keluar, dia berkata kepada mayat Tabita atau Dorcas itu, Tabita, bangkitlah. Pada waktu itu juga si mayat itu bangkit dan hidup kembali. Wah, hebat sekali saudara. Pada waktu itu juga mayat itu bangkit kembali. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Ucapan Tuhan Yesus yang diucapkannya 2000 tahun yang lalu dalam pelayaran bersama para murid di Danau Galilea, diucapkannya juga sekarang kepada kita semua. Ketika mungkin di antara kita pada waktu ini sedang menghadapi begitu banyak permasalahan dalam hidup kita. Ketika pada saat ini kita sebagai murid-muridnya, orang yang percaya kepadanya, mengalami goncangan badai kehidupan yang luar biasa, dan hampir-hampir saja menghancurkan perahu kehidupan kita. Mungkin saja kita pada saat ini yang menghadapi pergumulan berat itu sudah mulai kehilangan pengharapan, sudah mulai berada di ujung keputusasaan. Kepada kita yang berada dalam situasi ini, Kristus yang sama yang mengucapkan perkataan, di manakah kepercayaanmu? Dia juga mengucapkannya kepada kita pada pagi hari ini. Di manakah kepercayaanmu? Bukan semata-mata untuk memberatkan atau semakin menyusahkan kita, bukan. Melainkan untuk membuat kita sebagaimana para murid. Berdirilah dengan teguh. Kenalilah siapa Allahmu. Ketahuilah Dia Sang Maha Hebat yang tidak mungkin gagal. Dia yang mengasihi kita,
yang berjanji, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia ada di dalam kita. Bukalah hatimu, bukalah mata imanmu, kenalilah dan ambillah pertolongan itu atas nama iman. Supaya setiap kita dalam segala situasi hidup kita berdiri dan dengan teguh dan menyatakan kepada dunia, Yesus Tuhan yang Anda dan saya percayai sungguh-sungguh Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Oleh karena firman-Mu meneguhkan kami pagi hari ini. Sehingga setiap kami diingatkan kembali, kami punya Allah yang luar biasa, yang menyertai kami, yang tinggal di dalam hidup kami. Bawalah kami senantiasa menyadari ini lewat kebenaran firman yang kami terima dan taruh di hati kami, Tuhan. Sehingga dengan demikian, apapun situasi hidup kami, apapun permasalahan yang sedang kami hadapi, kami tahu kami pasti menjadi pemenangnya karena Allah di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Shalom manusia yang perkasa, puji Tuhan, mari kita bangun terus iman kita berdasarkan firman Tuhan, iman yang sejati. Mari kita bersatu dalam doa dan menerima berkat dari Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus turun memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu dilipat gandakan, studimu ditingkatkan. Anugerah Tuhan limpah atas kita semua. Jadi ada berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap setia berpegang teguh pada firman Allah. Sehingga firman itu menyatu dengan diri kita dan menjadi iman kita. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.